Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Akhir pekan kita coba ngelihat berita yang mungkin bukan perdebatan antar calon presiden atau calon wakil presiden, tetapi lebih pada kenyataan dan pernyataan. Kita tahu waktu salah satu tepatnya cawapres dalam sebuah debat mengatakan bahwa salah satu program pemerintah berhasil dan ternyata ketika dicek hasilnya nihil. Apakah itu? Inilah dia sahabat, berita tentang food estate. Walhi Kalteng tinjau food estate Gunung Mas. Katanya singkong tumbuh sejengkal, jagung kering. Siapakah itu? Diberitakan oleh Tempo.co Jakarta bahwa Direktur Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah Walhi Kalteng Bayu Herinata menyebut proyek food estate Gunung Mas Kalimantan Tengah yang digarap oleh Kementerian Pertahanan gagal total. Walhi telah meninjau lokasi lumbung pangan tersebut pada Selasa 23 Januari 2024. Kunjungan itu untuk membuktikan klaim calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut proyek besutan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang kini menjadi calon presiden tersebut telah berhasil. Faktanya, singkong masih belum bisa dipanen karena tingginya baru sejengkal orang dewasa, kata Bayu dalam diskusi yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Walhi Nasional pada Jumat 26 Januari 2024. Bayu juga mengatakan sejak 2021 hingga 2023 tidak pernah ada singkong yang dihasilkan dari food estate Gunung Mas. Singkong tidak bisa tumbuh di lahan berpasir tersebut. Namun menurut Bayu, pemerintah berupaya menutupi kegagalan tersebut dengan menanam ulang singkong dan jagung. Jagung tersebut kemudian dipanen Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beberapa hari lalu. Jagung memang bisa tumbuh, tapi kondisinya kering, kata Bayu. Adapun menurut informasi yang ia terima, jagung tersebut memang bukan untuk konsumsi langsung, tetapi untuk bahan baku industri pengolahan pangan. Tapi poinnya, fakta di lapangan, food estate Gunung Mas tidak berhasil, padahal sudah membuka hutan, kata Bayu. Oleh karena itu, Bayu mengatakan, proyek food estate tidak perlu dilanjutkan, tidak relevan, tidak ada urgensi untuk dilanjutkan, tuturnya. Sahabat kalian, Tempo juga memberikan informasi tentang ungkapan dari Mentan, ya, Andi Amran Sulaiman, tapi saya kira bisa dilihat sendiri ya, di link deskripsi juga kita siapkan link beritanya. Dan sahabat sekalian, apa yang terjadi pada food estate di Gunung Mas ini, kita bisa melihat bahwa ada sebuah kegagalan dalam proyek tersebut. Dan karena itu daripada orang melakukan katakanlah perang pernyataan, apa yang dilakukan Direktur Walhi Kalteng Bayu Herinata ini adalah sebuah langkah yang tepat. Langsung dilihat ya, food estate Gunung Mas Kalimantan Tengah itu. Dia mengatakan kesimpulannya ya, food estate gagal total, kemudian klaim Gibran tidak sesuai realita atau pernyataan tidak lagi sesuai dengan kenyataan. Itu kunjungan dilakukan pada 23 Januari 2024. Nah, sahabat kalian, kalimat Direktur Walhi yang mengatakan singkong masih belum bisa dipanen, ya, kemudian jagung tidak bisa tumbuh atau bisa tumbuh tapi kondisinya kering dan proyek itu tidak relevan, tidak ada urgensi untuk dilanjutkan. Berarti proyek ini nyata bisa dikatakan 100% tidak berhasil. Nah, tentu ini menjadi sebuah fakta baru nanti yang akan menjadi perbincangan mungkin sangat kuat atau mungkin disinggung dalam debat capres terakhir. Meski demikian, fakta ini tentu akan semakin menyulitkan pasangan capres dan cawapres 02 Prabowo Gibran ketika berbicara tentang food estate. Karena Walhi sudah datang dan Walhi membawa catatan lapangan. Dan itu sudah menjadi konsumsi masyarakat melalui berita-berita yang beredar. Dengan demikian, maka strategi untuk kemudian berkomunikasi secara efektif ke depan
pasangan 02 tentu tidak lagi relevan membawa-bawa food estate sebagai sebuah, ya katakanlah, bukti yang dapat diandalkan. Karena fakta ini semakin mempertajam kritik yang selama ini ada, dan pada saat yang sama, sebagai sebuah bentuk evaluasi, kalau memang tidak berhasil, maka sebaiknya itu dihentikan. Pertanyaannya, apakah mutlak harus dihentikan? Nah, apakah tidak bisa dikembangkan lebih jauh? Nah, sahabat sekalian, pada berita CNBC pada tahun 2022 ya, kalau tidak salah, itu Jokowi mengatakan bahwa ada alokasi 108,8 triliun yang dipersiapkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional untuk pelaksanaan APBN 2024. Ya, salah satu yang akan didorong adalah meningkatkan ketersediaan akses kualitas pangan. Mungkin waktu itu yang dianggap gagal karena belum ada aspek ataupun ketersediaan aksesnya seperti itu. Nah, itu disampaikan oleh Jokowi dalam pemberitaan, itu dirilis pada 16 Agustus 2023. Dan pada saat itu juga esok harinya pada tanggal 15 Agustus, ya itu bukan esok harinya ya, kemarinnya ya, 15 Agustus karena beritanya rilis 16 Agustus, itu disebutkan oleh Sekjen PDIP bahwa dalam praktek pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan, kata Hasto di Bogor, Selasa 15 Agustus 2023. Sahabat sekalian, fakta tentang food estate ini tentu membuat kita semua terperangah. Bagaimana mungkin ya hutan yang semestinya dipelihara kemudian dipaksa untuk dibuka, dan tentu saja kita melihat niatnya itu bagus ya, positif untuk membuat ketahanan pangan. Namun cara-cara yang kemudian ditempuh sehingga sampai pada titik yang hari ini disebut dengan, ya katakan, tidak berhasil, itu menunjukkan bahwa belum ada sebuah upaya yang sistematis dipersiapkan secara serius. Nah, disinilah kemudian kapabilitas pemerintah menjadi dipertanyakan, dan dalam konteks politik, yaitu akan menjadi antaman dari pihak lawan politik untuk berbicara tentang bagaimana komitmen membangun Indonesia ke depan. Tapi terlepas dari apapun, fakta ini harus jadi pelajaran bahwa uang negara, uang rakyat yang nilainya ratusan triliun hendaknya didedikasikan secara optimal maksimal dengan perencanaan dan pelaksanaan program secara bertanggung jawab. Ini penting untuk jadi catatan agar ke depan alam Indonesia, pertama, tidak rusak, kalaupun harus membuka lahan hutan, setidak-tidaknya itu membawa kebaikan bagi masyarakat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.